Hi guys, Ricky here. Welcome back to my channel. Kepada korang yang baru dekat channel Beremas ni, jangan lupa bantu channel ni dengan subscribe dan like untuk more video tentang tech, videografi dan juga lifestyle. Video kali ni aku just nak make it simple dan straightforward. Aku nak share personal opinion tentang kenapa korang tak perlu beli iPhone 15 line up kalau korang dah ada iPhone 12, 13 ataupun 14. First, aku tak rasa ianya berbaloi untuk korang tukar phone setiap tahun. Jadi mungkin video ni boleh enhance sikit decision korang either worth ataupun tak beli iPhone 15 line up ni. So basically aku adalah iPhone 14 Pro Max user dan aku ada second phone aku juga, iaitu iPhone XS Max, which is memang legend habis lah. Kalau side by side untuk daily use between iPhone XS Max dengan 14 Pro Max, which is untuk web browsing ataupun social media, seriously kadang-kadang aku tak nampak a huge difference langsung. Tapi untuk camera wise, battery wise dan untuk pro use, yes, korang akan rasa beza dia, which is you can't see but you can feel. Since Apple memang keluarkan iPhone setiap tahun, so aku ada jugalah try iPhone 12, iPhone 13, dan sebelum aku beli iPhone 14 Pro Max ni, kalau aku tengok daripada keynotes ataupun tengok daripada which is on paper untuk iPhone 11 dan ke atas ni, memang korang akan rasa macam ada improvement dekat kamera, dekat chipset ataupun dekat battery life dan a few hardware ataupun software improvement. Tapi kalau korang memang try sendiri, which is side by side, guna untuk daily use, seriously korang tak akan nampak beza sangat. Lagi-lagi kalau iPhone 13 punya lineup dengan iPhone 14 punya lineup, beza yang ketara yang korang akan nampak is just a dynamic island, which is at first aku boleh katakan aku agak annoying juga, tapi aku dah get used to it lah. Aku punya perspektif macam ni, kalau iPhone 13 dengan 14 tak ada banyak beza sangat kepada user-user dia, so kenapa iPhone 14 dengan iPhone 15 akan banyak beza? Lagi-lagi iPhone 15 which is bukan yang pro punya lah, which is iPhone 15 punya lineup, bukan yang pro user punya lah. Aku boleh katakan itu adalah iPhone 14 yang stay dalam iPhone 15 body. Tapi untuk pro user, lagi-lagi pada videographer, mungkin korang akan dapat satu benefit, dan so far ini saja satu benefit yang aku agak suka dekat iPhone 15 Pro. Korang boleh shoot 10 big ProRes log, which is memang powerful untuk pro video user. Tapi other than that, bagi aku sama sahaja. Kamera tak banyak sangat beza dengan 14, which is just ada tambahan untuk 5 times zoom, dan which is aku tak selalu guna juga. Dan untuk design dan build quality dia, which is titanium body pun, aku rasa dia lebih tu lifestyle punya vibes, which is maybe mungkin benda ni boleh jadi reason yang besar jugalah untuk korang upgrade kepada iPhone 15. But for me, aku lebih suka explore performance daripada design. Dan personally, aku rasa kalau korang daripada iPhone 12, 13 dan juga 14, aku rasa aku boleh sarankan korang tunggu iPhone 16 ataupun iPhone 18. Kenapa aku skip talking about iPhone 17? Sebab aku personally untuk iPhone, aku akan beli genap daripada ganjil. Contohnya macam XS Max, iPhone 12 dan juga iPhone 14 untuk latest phone aku ni. Sebab aku ada baca juga dekat forum dan juga Apple Freak Group, biasanya untuk ganjil ni more untuk introduce the hardware dan dia fix masalah daripada feedback user ganjil ni untuk next new phone dia. Tapi bagi aku benda tu masih lagi duduk dalam teori lah. Dia belum ada any proof untuk convincekan yang teori tu betul lah. Maybe Apple user yang selalu follow up Apple, dan aku rasa korang tahulah kot semua benda ni kan. Tapi aku tak claim yang ganjil ni tak bagus. iPhone 13 Pro kalau nak bandingkan dengan 14 Pro ni, sebenarnya pun iPhone 13 Pro lebih bagus daripada segi battery life dia juga. So statement tu basically tak reliable jugalah. Jadi untuk conclusion, berbaloi ataupun tidak untuk korang beli iPhone 15 ataupun 15 Pro ni, aku rasa kalau korang suka titanium look, ataupun kalau korang daripada iPhone yang lama dan korang nak upgrade ke new phone, which is contohnya macam iPhone XS ataupun sekarang ni korang pakai iPhone 11 ataupun 12, dan kalau korang memang gunakan phone saja untuk creating content, editing, fotografi dan juga videografi, dan iPhone 15 Pro memang berbaloi untuk korang grab. Tapi kalau korang shoot content dengan kamera, which is bukan dengan phone, dan korang buat editing dekat PC ataupun laptop, dan iPhone 14 Pro pun sebenarnya dah cukup untuk korang. Tapi kalau aku, let's say kalau aku dah ada iPhone 12 dan ke atas, dan aku tak buat heavy work dekat phone, aku tak rasa aku akan upgrade dululah. Jadi aku rasa itu sajalah benda yang aku nak kongsi dengan korang hari ni. Korang boleh drop a comment untuk pandangan ataupun suggestion for next video, dan jangan lupa untuk support channel ni dengan subscribe, and see you guys next time. Macam biasa, stay creative.